dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa hadirin silakan duduk kembali. Sudah kita tetapkan untuk 2018 kemarin mengenai pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan, yaitu 5,6%, betul. Tetapi saya ingin ini tidak hanya 2018. Di 2017, mumpung kita baru masuk pada 3 bulan pertama, kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga. Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi itu tolong tadi cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat, dan itu bisa dilarikan pada belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017 maupun nanti yang 2018. Yang kedua, target-target yang paling penting selain belanjanya, sebetulnya yang paling penting untuk pertumbuhan yaitu hanya ada 2 sekarang ini. Yang pertama, naikkan ekspor, yang kedua, naikkan investasi. Naikkan ekspor ini bukan barang yang mudah, karena pasarnya juga lesu. Tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan, ada pasar-pasar non tradisional yang bertahun-tahun tidak pernah kita lihat, itu tolong untuk dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu, terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80. Yang kedua yang berkaitan dengan investasi, kuncinya hanya 2 ini, tidak ada yang lain. Karena APBN nggak mungkin meloncat, nggak mungkin, udah. Kuncinya hanya 2 ini. Yang kedua investasi. Sekali lagi saya ingin sampaikan, peluang investasi di negara kita gede sekali, dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri. Yang berminat banyak, yang mau diinvestasi juga banyak, tapi penyakitnya ada di kita sendiri, yaitu di masalah regulasi, masalah aturan-aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen keluar masih. Saya sampaikan, jangan buat lagi lah aturan yang menambah ruwet, jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih berapa keluar yang baru? 23. Saya ingin saudara-saudara itu memotong yang sudah ada agar hilang, bukan menambah. Ini kalau kita masih ulang-ulang begini terus, ya sudah. Ya kita rutinitas, nggak akan ada perubahan. Ya 5 tahun ya udah rutinitas gitu. Nggak ada perubahan. Kalau nggak ada keberanian berarti itu nggak ada perubahan. Masih setingkat dirjen masih keluar, masih permen masih keluar. Nambahi sederhana nggak apa-apa. Ini nambahi ruwet. Kita lihat. Nanti disebutin aja permen apa itu ya. Apa? Ya, biar ngerti semuanya.
Saya ingin menekankan lagi bahwa volume belanja akan mencapai di atas 2.200 triliun. Oleh sebab itu fokusnya harus diarahkan untuk target-target pembangunan. Belanja modal yang lebih besar. Hal yang berkaitan, yang tidak berkaitan dengan belanja modal sekarang, kita tolong dilihat secara rinci. Secara rinci, saya melihat saja banyak sekali yang berlebihan belanja-belanja non belanja modal, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit. Dan untuk desain belanja 2018 yang pertama, program-program yang berkaitan dengan infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan. Jangan sampai setengah main. Sekali lagi, seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan di 2018. Sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan ekonomi yang perlu saya ingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dorong agar program-program itu masuk ke sini. Banyak sekali program yang rutinitas sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu aja masih kita teruskan. Nggak berani menteri nyoret, jadi sekarang coret. Masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan, hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan Gini rasio, pengurangan kesenjangan. Yang kedua, belanja untuk pendidikan dan kesehatan terus dijaga sesuai komitmen undang-undang. Namun kualitas harus bisa ditingkatkan, dan untuk memanfaatkan alokasi 20% anggaran pendidikan secara terencana dan tepat guna, maka saya minta, ini kan anggaran pendidikan banyak sekali, dan yang saya lihat, saya buka-buka juga terlalu rutinitas sekali. Oleh sebab itu saya minta bentuk dana abadi pendidikan pada Menteri Keuangan, sovereign wealth fund untuk pendidikan. Enggak, jangan semuanya dihabiskan, tapi tidak tepat guna. Enggak, sekarang sisihkan untuk sovereign wealth fund, sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di situ. Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita harus dimulai. Yang dana abadi pendidikan ini nantinya bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Ini perkiraan Bu Menteri berapa kemarin? Sampai 400 tuh tahun berapa ya? Ya, kemarin sudah kita hitung-hitung 2030 kita akan mempunyai dana abadi pendidikan kurang lebih 400 triliun. Gede banget. Nah, diam ya dipakai untuk pendidikan, terutama pendidikan S2, S3 di luar. Yang ketiga, belanja barang ini harus dibatasi maksimum sebesar realisasi belanja tahun 2016. Nah, sekarang patok. Kalau dipastikan seperti ini ya, pasti lari kemana-mana. Kurangi belanja yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional kita. Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan subsidi. Subsidi alokasikan betul-betul menyasar dan tepat sasaran, efisien dan tepat sasaran. Dan perlu saya tekankan lagi, harus betul-betul sampai pada 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah. Jangan luput lagi.
entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas, LPG, dan subsidi-subsidi yang lain, subsidi pupuk, subsidi benih. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain, apalagi justru dinikmati oleh lapisan yang menengah atas. Tidak, subsidi untuk yang 40% lapisan masyarakat ekonomi bawah. Dan yang kelima, PKH. Ini merupakan salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan, ada pendampingan, ada yang awal di situ. Saya minta juga agar ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Artinya di sini akan ada tambahan anggaran. Sekali ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Dan yang keenam, untuk belanja pertanian agar lebih diarahkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Amin. Oh, ya. Untuk mengembangkan tanaman hortikultura, bukan padi. Padinya kan saya kira sudah mulai rampung, harus mulai dibelokkan ke tempat yang lain. Padinya kelihatannya tahun ini sudah selesai karena apa? Kelihatan peningkatan produksinya dan itu kalau lihat di stok di Bulog yang sampai malam tadi saya kira sudah sampai ke 2 juta stok kita. Biasanya bulan-bulan Januari, Februari, Maret biasanya stok kita paling rendah, tapi saat ini menjelang panen raya justru stoknya sangat banyak. Pertanian diarahkan mengembangkan tanaman hortikultura. Dan yang kedua, untuk belanja irigasi dan pembangunan infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah yang ada. Jadi jangan sampai irigasinya ada, sawahnya nggak ada. Ini bukan saya ngomong seperti ini, bukan nggak ada data, jadi banyak seperti itu. Irigasinya ada, tapi sawahnya nggak ada. Bendungannya ada, sudah bertahun-tahun, tapi jaringan irigasinya nggak ada. Yang aneh-aneh seperti ini banyak di lapangan. Serta subsidi pupuk yang tepat sasaran. Yang ketujuh, untuk alokasi DAU. Gunakan formula yang dinamis dalam menghitung pendapatan dalam negeri neto. Karena itu, pemerintah daerah harus mengantisipasi dinamika perubahan DAU. Sekarang memang DAU akan kita mulai dengan formula dinamis. Jadi nggak bisa pemerintah daerah dapat misalnya dapat 1.000 miliar misalnya, dipastikan pasti 1.000 miliar tahun ini. Tidak. Kalau pendapatan kita turun ya, dia juga harus mengikuti itu. Terlalu enak sekali pontang-panting mencari income, pendapatan, dan sering tidak tercapai, kemudian DAU-nya yang di daerah tetap pun sebenarnya tidak apa-apa, tapi hanya disimpan di BPD. Nah, ini sudah hal seperti itu saya kira harus kita mulai agar semua memiliki peran yang sama dalam mengelola anggaran. Ya, kalau hanya ditransfer dari kita 1.000 transfer 1.000 dan menggunakan, enak banget. Yang ke-8 mengenai DAK, manfaatkan untuk mengatasi kesenjangan
ketersediaan layanan publik di daerah dengan sinkronisasi program antar daerah, antar sumber pendanaan. Yang ke-9, dana desa. Ini dana desa akan semakin besar, pantau terus efektivitas pelaksanaannya, terutama prioritasnya untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa. Terakhir, ingin saya tekankan bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program-program pemerintah sesuai dengan nawacita. Untuk itu saya minta seluruh kementerian lembaga melihat satu persatu program-program kerja di kementerian lembaga masing-masing secara lebih teliti, secara lebih detail, secara lebih rinci, agar sesuai dengan prioritas yang telah kita tetapkan. Jangan hanya diserahkan ke eselon 1, eselon 2, bahkan eselon 3. Tolong semua para menteri periksa sendiri, kawal sendiri program yang ada di kementerian sekali secara detail. Jangan terjebak rutinitas. Dan yang terakhir, jangan ditawar-tawar lagi. Pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi dan lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras, tegas terhadap uang yang berada di APBN kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilakan Menteri Keuangan untuk